Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Dunia Halimah. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe-nya. Halimah hitung 1 sampai 3. 1 2 3. Kemudian klik tombol loncengnya, kemudian klik like dan jangan lupa share ke seluruh media sosial kalian. Oke, next. Pada kesempatan kali ini Halimah cuman ingin berbagi pengetahuan dengan teman-teman mengenai apa yang Halimah tahu. Tidak mereview keseluruhan sih teman-teman, tapi Halimah pengen ngomongin soal buku ini, Man's Search for Meaning. Ini salah satu karya Viktor Emil Frankl, dan buku ini telah diterbitkan ke 49 bahasa dan 190 edisi, dan sudah ada edisi bahasa Indonesianya, dan Halimah sudah punya, dan sebetulnya Halimah sudah punya beberapa tahun yang lalu. Oke, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu siapa sih Viktor Emil Frankl. Viktor Emil Frankl ini adalah seorang neurolog, kemudian seorang psikiater juga, dan dia adalah penggagas teori logoterapi. Apa tuh logoterapi? Logoterapi itu berasal dari dua kata ya teman-teman. Ada logos, ini asalnya dari Yunani, kemudian terapi. Kalau logos artinya makna dan terapi ya terapi atau penyembuhan gitu. Jadi terapi makna, kira-kira begitulah artinya. Kemudian teman-teman, inti dari logoterapi adalah meaning of life. Meaning of life. Apa meaning of life? Makna hidup. Jadi, makna hidup. Intinya adalah makna hidup. Di buku ini, Frankl ini sebetulnya mengisahkan tentang pengalamannya dia ketika di tahanan. Dan teman-teman yang berminat perlu baca ini. Saya tidak promosi ya, tapi saya cuma menyarankan saja yang ingin mendalami soal logoterapi. Kemudian saya coba akan membacakan beberapa quotes, barangkali ini sesuai dengan diri kalian gitu ya. Salah satu quotes yang ditulis oleh Frankl bunyinya begini: apapun bisa dirampas dari manusia kecuali satu, kebebasan terakhir seorang manusia, kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan, kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Maksudnya adalah seseorang itu bebas untuk menentukan makna hidupnya, untuk memahami keadaan begitu. Semuanya bisa dirampas, termasuk waktu Frankl ini kebetulan ditahan di kamp konsentrasi dan ini di bawah naungan tentara Nazi. Semuanya dirampas, termasuk harta juga, kemudian kebebasan mereka gitu. Tapi ada satu kebebasan yang kata Frankl tidak bisa dirampas gitu, tidak bisa dirampas oleh penjajah. Satu, yaitu kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan. Misalnya nih teman-teman, sekarang ini memang COVID ya, COVID-19. Ini karena tidak ada penjajahan, Halimah coba contohkan pada COVID. Orang mendapatkan imbas dari COVID. Iya, semua orang, bukan hanya orang Indonesia, tapi semua belahan dunia ya. Tapi yang membedakan apa? Adalah sikapnya. Sikap seseorang ngadepin keadaan COVID ini. Ketika menghadapi COVID ini, apakah memilih untuk putus asa, terus-menerus galau, atau malah bergerak, berkarya dengan segala keterbatasan? Itu pilihan. Ini lagi quotes yang menurut Halimah sih menarik. Jika hidup benar-benar memiliki makna, maka harus ada makna di dalam penderitaan. Karena penderitaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun penderitaan itu merupakan nasib dan dalam bentuk kematian. Tanpa penderitaan dan kematian, hidup manusia tidak sempurna. Maksudnya begini, di balik penderitaan pun kita bisa menemukan makna. Ya seperti yang terjadi saat ini, adanya COVID, kita bisa menemukan makna di baliknya. Mungkin di awal-awal kita banyak mengeluh. Apalagi bagi mereka-mereka yang bekerja, kemudian di PHK, kemudian yang biasanya sekolah atau kuliah di luar kota jadi lewat online gitu. Tapi itu pasti ada hikmahnya, ada pelajarannya. Kalau di Islam mungkin hikmah ya, tapi kalau di sini adalah makna. Jadi ketika seseorang menemukan makna, dia akan menyadari, dia akan mensyukuri, kemudian dia tidak akan mudah mengeluh. Kalau bahasanya Halimah sih, tidak banyak sambat gitu ya. Kemudian kata Frankl, makna hidup berbeda.
Makna hidup berbeda untuk setiap manusia dan berbeda pula dari waktu ke waktu. Karena itu kita tidak bisa merumuskan makna hidup secara umum. Jadi kalau kita menentukan makna hidup itu berbeda. Makna hidupnya Halimah dengan makna hidupnya kalian semua itu berbeda. Dan dari waktu ke waktu itu berbeda. Mungkin sekarang Halimah menemukan makna ini, tapi besok juga bisa berubah gitu. Itulah keadaannya. Dan kita tidak bisa merumuskan, kata Frankl begitu. Serta masih banyak lagi. Ada beberapa hal untuk menemukan makna hidup, kata Frankl. Yang pertama adalah melalui karya, kemudian yang kedua adalah melalui cinta, dan yang ketiga adalah spiritual. Inilah yang Frankl temukan selama dia di kamp konsentrasi. Yang pertama adalah melalui karya. Dia menggunakan kekurangan di sana. Kebetulan waktu itu memang dia tidak dijadikan sebagai seorang dokter pada awalnya, tapi lambat laun dia malah disuruh untuk membantu dokter. Akhirnya dia mengerahkan ilmu sebelum dia ditahan untuk membantu sesama tahanan di bagian mengobati pasien gitu ya, mengobati tahanan-tahanan yang sakit. Selain itu, Frankl juga membantu teman-temannya dengan cara menghibur begitu. Yang kedua adalah melalui cinta. Yang membuat Frankl bertahan di tengah banyak sisaan itu, dia masih bertanggung jawab. Dia merasa bertanggung jawab pada istrinya yang setia menunggu di rumah. Kemudian yang terakhir adalah melalui spiritual, yaitu mendekatkan diri pada Tuhan. Itu bisa menemukan makna. Jika ditarik pada kehidupan kita sehari-hari, karena tadi konteksnya adalah Frankl, adalah kita dapat menemukan makna hidup dengan cara kita berkarya. Misalnya kita bisanya menulis, ya udah kita menulis saja. Kalau kita bisa menyanyi, ya sudah kita menyanyi. Kalau kita sukanya mendaki, ya sudah mendaki. Itu bisa menemukan makna hidup. Yang kedua adalah melalui cinta. Kita coba ingat kembali orang-orang yang mencintai kita, orang tua kita, kemudian pasangan kita, guru-guru kita, dan orang-orang sekitar kita semuanya. Mereka sangat mencintai kalian gitu. Meski kadang kita lupa gitu, dan itu perlu diingat. Dan yang terakhir adalah spiritual. Spiritual ini banyak jalannya ya. Kita bisa kalau di Islam kita bisa sholat, kemudian kita sedekah gitu ya, membantu orang yang lebih kekurangan dari kita. Itu bisa memunculkan kebahagiaan, dan disitulah kita menemukan makna hidup. Ya, semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Buat teman-teman yang tertarik untuk membaca, silakan membaca. Dan sebetulnya ini tidak perlu dibeli juga, karena sekarang sudah ada di Ipusnas, di aplikasi Ipusnas. Di Play Store itu sudah ada. Di Play Store kemudian teman-teman tulis Ipusnas gitu, nanti keluar dan itu di-download. Kemudian teman-teman bisa pinjam buku ini dan search for meaning. Mungkin itu saja yang bisa Halimah sampaikan. Semoga bermanfaat, dan next video Halimah berharap teman-teman komen di kolom komentar agar lebih seru dong tentunya. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.